Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alini, Stambuk 18 2002, kelas A, jurusan Teknik Informatika di STEMIK Dipanegara Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang WiFi yang merupakan tugas dari mata kuliah Teknologi Mobile. Nah, apa saja yang akan saya bahas? Saya memiliki 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian WiFi dan sejarahnya, manfaat dan fungsi WiFi, cara kerja WiFi, kelebihan dan kekurangan WiFi, dan kesimpulan dari pembahasan saya. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian WiFi dan sejarahnya. Nah, pengertian WiFi secara umum yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk saling bertukar data dengan memakai gelombang radio secara nirkabel atau tanpa kabel, serta memanfaatkan beragam peralatan elektronik. Beberapa peralatan elektronik yang dimaksud adalah komputer, tablet, smartphone, atau juga bisa video game konsol untuk terkoneksi ke dalam jaringan komputer, termasuk internet lewat WiFi. Perangkat elektronik tersebut harus berada pada suatu titik akses atau hotspot pada jaringan nirkabel untuk bisa terhubung dengan WiFi. Dalam sebuah jaringan WiFi, pada umumnya titik akses ini mempunyai jangkauan sampai 20 meter di dalam suatu ruangan. Namun, ada juga yang memiliki jangkauan lebih jauh hingga di luar ruangan. Nah, ada dua jenis mode akses yang dibentuk dengan memanfaatkan koneksi WiFi. Yang pertama ada ad hoc. Mode koneksi ad hoc dikenal dengan istilah peer-to-peer, di mana beberapa komputer terhubung secara langsung. Keuntungan dari mode koneksi ad hoc adalah lebih murah dan praktis bila yang terkoneksi hanya 2 atau 3 perangkat saja. Yang kedua ada infrastruktur. Mode koneksi infrastruktur menggunakan access point sebagai pengatur lalu lintas data yang memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan. Setiap access point memiliki jangkauan sampai 300 meter tergantung pada lingkungan dan penempatan lokasi access point. Komponen yang dimiliki access point adalah antena dan transceiver. Dua komponen access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari klien server ataupun sinyal internet yang menuju ke klien server. Umumnya, access point akan disambungkan dengan perangkat keras seperti router, hub, dan switch melalui kabel Ethernet supaya dapat memancarkan sinyal. Kelebihan yang didapatkan ketika menggunakan access point adalah sinyal WiFi yang dipancarkan dapat menjangkau semua ruangan walaupun terhalang banyak tembok atau sekat antar ruang. Umumnya, saat akan menyambungkan perangkat seperti laptop atau smartphone pada layar laptop atau komputer tersebut akan tertera permintaan memasukkan password. Kemudian, setelah password dimasukkan, access point akan mengatur supaya perangkat Anda bisa terhubung dengan cara mencocokkan password yang telah dimasukkan ke access point apakah benar atau salah. Jika password yang Anda masukkan benar, maka perangkat secara otomatis terkoneksi dengan internet. Jalur data yang disediakan access point adalah jalur data sinyal RF atau radio frekuensi yang dibentuk oleh WiFi dengan jalur elektronik pada kabel Ethernet. Nah, selanjutnya pengertian WiFi menurut para ahli. Yang pertama ada Onno W. Purbo.
mengatakan bahwa Wi-Fi merupakan standar yang kerap kali dimanfaatkan sebagai alat bantu komunikasi pada jaringan tanpa kabel, yang mana hal tersebut mendasari dari spesifikasi IEEE. Pada umumnya, jaringan tanpa menggunakan kabel ini dimanfaatkan ataupun di-sharing dengan cara bersama-sama pada sebuah ruangan maupun komunitas tertentu. Yang kedua ada Priyambodo, mengatakan bahwa Wi-Fi adalah suatu standar dari jaringan tanpa menggunakan kabel atau juga dikenal sebagai wireless networking, yang berfungsi sebagai penyempurna berbagai komponen di dalam jaringan internet supaya dapat terkoneksikan atau supaya dapat terhubung dengan internet yang lebih praktis dan mudah. Yang ketiga ada Yuhezir yang mengatakan bahwa Wi-Fi adalah suatu perangkat singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu suatu perangkat standar yang digunakan untuk berkomunikasi secara lokal tanpa harus memakai kabel sebagai pengaitnya. Nah, selanjutnya, pengertian Wi-Fi atau jaringan tanpa menggunakan kabel ini menurut Doni Kurniawan adalah suatu teknologi lama di mana pada penerapan telah ditemukan di dalam netbook Pentium 3. Dan kemudian penerapan dari teknologi yang satu ini harus dihubungkan maupun diterapkan pada netbook Pentium 4 dan juga generasi berikutnya. Atau dengan kata lain, suatu jaringan wireless adalah jaringan yang berasal dari teknologi terbaru yang harus ada pada setiap generasi netbook. Hal tersebut bertujuan supaya perkembangan teknologi ini dapat lebih berkembang serta maju. Nah, yang terakhir, pengertian menurut Jubail Enterprise mengatakan bahwa Wi-Fi adalah suatu varian terbaru dari teknologi informasi serta komunikasi yang lantas bekerja di dalam suatu jaringan dan juga perangkat wireless local network atau yang biasa disebut WLAN. Nah, kita lanjut. Di sini biasanya agar Wi-Fi dapat terkoneksi dengan suatu perangkat elektronik, Wi-Fi ini akan memakai frekuensi gelombang radio di dalam rentang 2,4 GHz sampai dengan 5 GHz. Seiring dengan perkembangan zaman, internet berubah dari yang sebelumnya hanya menjadi kebutuhan tersier yang sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Oleh sebab itulah, ada banyak pebisnis yang bermunculan untuk menyediakan Wi-Fi supaya pelanggannya bisa menikmati waktu lebih lama berada di dalam restoran atau kafe miliknya. Untuk masalah frekuensi Wi-Fi berdasarkan standar dari IEEE atau Electrical and Electronics Engineers, hal tersebut terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu ada beberapa yang bisa kita lihat dalam slide ini, yang dimana perbedaannya adalah jenis B adalah produk Wi-Fi yang pertama, sementara dengan tipe G dan N merupakan salah satu produk yang mempunyai penjualan paling banyak diminati oleh masyarakat di tahun 2005. Nah, berdasarkan dengan bentuk fisik, Wi-Fi dibedakan menjadi 2 bagian, antara lain ada bentuk PCI dan bentuk USB. Jenis PCI pada umumnya dimanfaatkan di dalam suatu PC atau personal komputer, sementara pada jenis USB pemakaiannya lebih portable, yaitu dapat digunakan pada laptop ataupun PC. Hal tersebut disebabkan karena didesain dengan jenis colokan USB sehingga akan memudahkan setiap user atau pengguna. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu sejarah Wi-Fi, yang dimana pada tahun 1997 dibentuk suatu jaringan wireless yang diberi nama 802.11 oleh
IEEE. Kemudian pada tahun 1999 wireless B muncul yang memiliki kecepatan transfer data hingga 11 Mbps, tetapi masih mempunyai kelemahan, yaitu di mana frekuensi operasi yang ada pada angka 2,4 GHz, di mana banyak dipakai oleh frekuensi peralatan rumah tangga layaknya oven, microwave, sehingga sinyalnya mudah terganggu. Nah, pada tahun 2003 muncul wireless G yang memiliki kecepatan transfer data maksimal hingga 54 Mbps dan masih dapat beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. Kemudian di tahun 2009 muncul wireless N yang telah mendukung kecepatan transfer data sampai 300 Mbps yang memiliki dua antena atau 450 Mbps. Nah, sedangkan pada tahun 2014 wireless AC muncul yang mempunyai kecepatan 500 Mbps per sekon atau per detik sampai 1 GB per sekon dan beroperasi pada frekuensi 5 GHz. Nah, itulah sejarah singkat dari WiFi. Selanjutnya kita ke materi kedua atau pembahasan kedua, yaitu manfaat dan fungsi WiFi. Secara umum terdapat 10 manfaat dari WiFi. Yang pertama, WiFi dimanfaatkan untuk berbagi file dan folder, di mana dengan memanfaatkan jaringan WiFi, maka perangkat yang terhubung bisa dengan mudah untuk bertukar data serta file secara aman. Yang kedua, agar terhubung dengan internet. Nah, dengan memakai WiFi, maka kita dapat membagi akses internet secara lebih mudah serta praktis, sehingga untuk dapat terkoneksi dengan internet, setiap user atau pengguna cukup untuk menyalakan perangkat WiFi yang sudah tersedia di dalam perangkat. Yang ketiga, sinkronisasi handphone tanpa USB. Dengan memanfaatkan WiFi, kita bisa menyambungkan handphone pada laptop lebih mudah tanpa memakai USB atau kabel. Kita cukup mengaktifkan wireless di dalam perangkat handphone kita. Yang keempat, mentransfer video dan foto dari kamera digital. Nah, dengan jaringan WiFi, setelah pengambilan video atau gambar yang kita ambil menggunakan handphone kita, maka kita bisa langsung mengirimkan hasilnya di laptop selama masih terkoneksi dengan WiFi. Yang kelima, mencetak pada printer. Dengan memakai jaringan WiFi, maka kita juga bisa mencetak data dengan lebih mudah dari laptop ke printer yang sudah mempunyai jaringan WiFi, sehingga kita tidak usah lagi menggunakan USB dari printer hanya untuk sekedar mencetak dokumen, karena kita bisa memakai jaringan WiFi. Yang keenam, hemat biaya. Dengan memanfaatkan WiFi dapat menghemat biaya karena tidak perlu banyak membeli kabel. Dari itu, beberapa perusahaan atau orang-orang banyak yang lebih memilih untuk membangun WiFi, khususnya untuk para user yang memiliki laptop serta para pengguna laptop serta smartphone, dan juga pekerja yang menggunakan internet banyak sekali memakai WiFi untuk beberapa keperluan.
karena apabila menggunakan data seluler tentunya akan memakan banyak biaya. Yang ketujuh, aksesibilitas. Dengan menggunakan WiFi, maka kita bisa mengakses jaringan internet dengan kecepatan yang lebih stabil serta praktis tanpa memakai kabel dan tentunya dapat terkoneksi dimanapun dan kapanpun selama masih dalam jangkauan hotspot. Yang kedelapan, produktivitas. Untuk sebagian orang yang bekerja dengan mengandalkan jaringan internet, maka dengan memasang WiFi, kegiatan produktivitas pekerjaan akan dapat berjalan dengan baik sebab akses internet yang jauh lebih mudah. Yang kesembilan, mobilitas. WiFi mempunyai mobilitas yang sangat tinggi. Sebab pada waktu sekarang ini, WiFi sudah banyak sekali tersedia di dalam tempat publik mulai dari taman, kafe, restoran, supermarket, hotel, dan yang lainnya. Dengan menggunakan akses internet yang mudah tanpa memakai kabel, maka pekerjaan akan jauh lebih praktis. Nah, yang terakhir, manfaat WiFi yaitu distribusi, di mana pada saat mengakses jaringan internet yang memakai kabel tidak sama dengan menggunakan WiFi, yang dimana WiFi sangat praktis serta tidak ribet, sehingga bisa dipakai kapan saja dengan menggunakan WiFi juga. Dengan menggunakan WiFi, jaringan internet akan gampang diakses oleh banyak orang. Nah, itulah 10 manfaat secara umum dari WiFi. Selanjutnya, fungsi WiFi. Di sini ada 5 fungsi WiFi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, WiFi berfungsi sebagai media komunikasi wireless, yang dimana WiFi berfungsi sebagai media alat komunikasi antara perangkat tanpa memakai kabel atau wireless. WiFi ini juga dapat kita ibaratkan menjadi pengganti dari jaringan kabel. Yang kedua, WiFi berfungsi sebagai media dari smartphone, yaitu dengan memakai WiFi ini, smartphone atau device lainnya dapat dengan mudah terhubung dengan internet, sehingga user tidak lagi menghubungkan paket data berbayar. Tidak hanya itu saja, bahkan apabila smartphone kita juga mendukung perangkat wireless, maka kita juga dapat menjadikan smartphone kita sebagai modem. Hal tersebut tentunya akan sangat berguna, khususnya apabila kita berpergian ke tempat yang tidak memiliki WiFi. Yang ketiga, kecepatan internet yang lebih pesat. Berbeda halnya pada saat kita mengakses internet lewat jaringan seluler yang kerap kali lelet atau lambat, tergantung dengan adanya sinyal. Pada umumnya, kecepatan akses internet yang memakai WiFi ini akan lebih terjamin kecepatannya. Salah satu indikasinya yaitu kita dapat melakukan streaming video mulus tanpa putus-putus, pengunduhan dokumen besar serta cepat, akses yang tak memerlukan waktu loading. Yang keempat, berbagi data antar perangkat.
Nah, sebagai contoh, kita memiliki dua buah perangkat elektronik, kemudian ingin memindahkan data pada salah satu perangkat yang lain. Dengan memanfaatkan WiFi ini, kita tidak lagi membutuhkan kabel sehingga pekerjaan akan lebih praktis dan juga efisien. Fungsi WiFi yang kelima, menghubungkan perangkat ke dalam suatu jaringan. Pada jaringan kabelan, penggunanya terbatas, sedangkan pada WiFi dapat dipakai banyak komputer tanpa menambahkan jumlah kabel. Dengan ini, WiFi akan memudahkan banyak pengguna untuk dapat terkoneksi pada suatu jaringan. Nah, itulah 5 fungsi WiFi. Kita lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu cara kerja WiFi. Yang dimana secara sederhana, WiFi bekerja dengan menggunakan gelombang radio, kemudian berbagi data yang dikirimkan atau diminta oleh pengguna yang berada di udara dengan memakai gelombang radio. Supaya dapat menerjemahkan data maupun dokumen yang dikirim lewat gelombang radio, maka suatu komputer harus mempunyai adaptor wireless sehingga dapat terkoneksi ke WiFi. Gelombang radio ini berwujud sinyal yang kemudian dikirim ke router yang fungsinya sebagai decoder atau penerjemah kode. Setelah berhasil diterjemahkan, data tersebut kemudian akan dikirim ke dalam jaringan internet dengan menggunakan koneksi Ethernet. Jaringan WiFi ini bekerja pada dua arah. Masing-masing data yang diterima lewat internet juga dapat pada masing-masing data yang diterima lewat internet dalam waktu bersamaan melalui router untuk kemudian dijadikan kode kepada setiap paket data, lalu dikirimkan kembali ke dalam bentuk sinyal radio yang telah diterima oleh adaptor pada komputer nirkabel. Nah, itulah cara kerja WiFi. Tapi apakah kita tahu istilah WiFi berasal dari mana? Nah, istilah WiFi pertama kali dipakai secara komersial pada bulan Agustus tahun 1999. Dicetuskan oleh sebuah firma konsultasi, merek bernama Interbrand Corporation. Aliansi WiFi mempekerjakan Interbrand untuk menentukan nama yang lebih mudah diucapkan daripada IEEE 802.11b. Belangir juga mengatakan bahwa Interbrand menciptakan WiFi sebagai plesetan dari HiFi, yaitu High Fidelity. Mereka juga merancang logo WiFi. Aliansi WiFi membuat slogan iklan asal-asalan, yaitu The Standard for Wireless Fidelity, dan sempat menggunakannya sesaat setelah merek WiFi diciptakan. Karena slogan tersebut, orang-orang salah mengira bahwa WiFi merupakan singkatan dari Wireless Fidelity. Menjadi istilah WiFi pertama kali dicetuskan oleh sebuah firma konsultasi yang bernama Interbrand Corporation. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana penggunaan WiFi serta bagaimana akses internet WiFi. Nah, bagaimana penggunaan WiFi? Agar terhubung dengan LAN WiFi, sebuah komputer perlu dilengkapi dengan pengontrol antarmuka jaringan nirkabel, gabungan komputer dan pengontrol antarmuka disebut stasiun. Semua stasiun berbagi satu saluran komunikasi frekuensi radio. Transmisi di saluran ini diterima oleh semua stasiun yang berada dalam jangkauan.
Perangkat keras tidak memberitahu pengguna bahwa transmisi berhasil diterima, dan ini disebut mekanisme pengiriman terbaik. Sebuah gelombang pengangkut dipakai untuk mengirim data dalam bentuk paket, disebut bingkai Ethernet. Setiap stasiun terus terhubung dengan saluran komunikasi frekuensi radio untuk mengambil transmisi yang tersedia. Nah, bagaimana akses internet Wi-Fi? Sebuah alat Wi-Fi dapat terhubung ke internet ketika berada dalam jangkauan sebuah jaringan nirkabel yang terhubung ke internet. Cakupan satu titik akses atau lebih disebut interkoneksi, yang biasa disebut hotspot. Dapat mencakup wilayah seluas beberapa kamar hingga beberapa mil persegi. Cakupan di wilayah yang lebih luas membutuhkan beberapa titik akses dengan cakupan yang saling tumpang tindih. Teknologi Wi-Fi umum luar ruangan berhasil diterapkan dalam jaringan mesh nirkabel di London. Wi-Fi menyediakan layanan di rumah pribadi, jalanan besar dan pertokoan, serta ruang publik melalui hotspot Wi-Fi yang dipasang gratis ataupun berbayar. Organisasi dan bisnis seperti bandara, hotel, dan restoran biasanya menyediakan hotspot gratis untuk menarik pengunjung. Pengguna yang antusias atau otoritas yang ingin memberi layanan atau bahkan mempromosikan bisnis di tempat-tempat tertentu kadang menyediakan akses Wi-Fi gratis juga. Router yang melibatkan modem jalur pelanggan digital atau modem kabel dan titik akses Wi-Fi biasanya dipasang di rumah dan bangunan lain, menyediakan akses internet dan antar jaringan ke semua peralatan yang terhubung dengan router secara nirkabel ataupun dengan kabel. Dengan kemunculan MiFi dan Webro atau router Wi-Fi portable, pengguna bisa dengan mudah membuat hotspot Wi-Fi-nya sendiri yang terhubung ke internet melalui jaringan seluler. Sekarang peralatan Android pada iOS atau iPhone dan Symbian mampu menciptakan koneksi internet. Wi-Fi juga menghubungkan tempat-tempat yang biasanya tidak punya akses jaringan seperti dapur dan rumah kebun. Nah, inilah beberapa jenis antena Wi-Fi sesuai kebutuhan. Yang pertama ada antena grid. Secara fisik, bentuk dari antena grid ini seperti jaring parabolik. Namun, cakupan dari antena ini hanya searah. Selain itu, dibutuhkan antena pemancar yang diletakkan di tempat lain agar antena ini dapat menangkap sinyal Wi-Fi. Saat antena grid diletakkan mengarah pada antena pemancar, maka diperoleh sinyal yang kuat. Adapun fungsi dari antena grid adalah menerima sekaligus mengirim sinyal data yang diperolehnya dengan menggunakan sistem gelombang radio. Ada dua frekuensi dari sistem gelombang radio yang digunakan pada antena ini, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Yang kedua ada antena omni. Untuk antena jenis ini, bentuknya mirip tongkat dengan ukuran lebih kecil dibandingkan antena grid. Cakupan antena omni lebih luas dan menyebar ke semua arah dengan membentuk semacam lingkaran. Namun, meskipun cakupannya cukup luas, jangkauannya tetaplah pendek. Biasanya, antena ini digunakan oleh sekolah-sekolah, supermarket, perkantoran, bahkan warung, tenda yang menyediakan Wi-Fi. Yang ketiga ada antena sektoral. Antena jenis ini merupakan pemancar Wi-Fi yang mirip dengan antena omni, yang mampu menampung 5 klien sekaligus. Antena ini mempunyai cakupan yang tidak begitu luas, namun mampu menjangkau jarak lebih jauh.
Pada umumnya, antena ini dipasang secara vertikal dengan sektoral sudut hingga 120 derajat. Namun tak jarang juga yang memasangnya secara horizontal. Antena sektoral ini biasanya digunakan oleh tower GSM HP. Yang keempat, antena Yagi. Prinsip kerja dari jenis antena pemancar WiFi yang mempunyai bentuk seperti susunan tulang ikan ini hampir sama dengan antena grid. Cakupan yang dimilikinya hanya searah sehingga harus diarahkan pada antena pemancar di tempat lain. Perbedaan mencolok antara antena yang lain dan grid terletak pada bentuk dan penggunaannya. Tidak seperti antena grid, antena Yagi terdiri dari 3 bagian, yaitu driven, reflektor, dan direktor. Antena Yagi juga sangat jarang digunakan dalam sebuah jaringan. Yang kelima, antena PVC. Jenis antena pemancar WiFi ini terbuat dari pipa PVC yang dilapisi aluminium foil. Tak heran jika antena ini tidak akan berkarat meskipun dipasang di luar ruangan. Keunggulan lainnya adalah tahan terhadap berbagai cuaca serta mudah saat dipasang. Sayangnya antena ini hanya bisa mencakup sinyal dalam jarak dekat sekitar 200 hingga 300 meter saja. Yang keenam, antena 8 kuat. Pada dasarnya, jenis antena pemancar WiFi ini merupakan bagian dari antena sektoral karena pola radiasinya masih dalam satu arah jika dibuat sudut arah yang lebar. Biasanya, antena ini sering digunakan untuk antena access point saat klien berada di luar area. Yang ketujuh, antena wajan bolik. Untuk parabolic disknya menggunakan wajan. Antena ini digunakan untuk memperkuat sinyal yang berasal dari hotspot dengan jarak jauh dan susah ditangkap USB wireless adapter. Nah, itulah beberapa antena WiFi. Kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu kelebihan dan kekurangan WiFi. Kelebihan WiFi. Ada beberapa kelebihan WiFi, yaitu yang pertama dapat menghemat biaya, sangat awet serta tahan pada berbagai macam gangguan, mengurangi pemakaian kabel, serta bisa mengatasi yang mana kabel tidak bisa dipakai di tempat maupun ruangan tertentu. Praktis ketika mengakses internet, mengerjakan sharing file dan yang lainnya, di mana saja dan juga kapan saja, tentunya pada radius tertentu yang dapat dijangkau oleh hotspot. Tidak terlalu banyak dalam konfigurasi. Sebagai contoh, dalam sebuah kantor ada beberapa ruangan, maka cukup untuk melakukan konfigurasi jaringan WiFi satu saja di dalam setiap ruangan, sehingga apabila terdapat pegawai kantor yang kerap kali berpindah ruangan maupun tempat kerja, maka tak perlu lagi melakukan konfigurasi ulang jaringan internet. Nah, di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Di sini ada beberapa kekurangan yang dimiliki WiFi, antara lain keamanan yang kurang baik, sehingga dalam jaringan WiFi harus diamankan, seperti menggunakan password. Dengan menggunakan password, kita bisa menghindari orang-orang yang tak mempunyai kepentingan dalam mengakses jaringan WiFi itu sendiri. Kemudian penyaluran sinyal yang tak merata karena adanya batasan jarak. Sinyal WiFi akan cenderung terpengaruh pada kondisi cuaca serta iklim dan tidak cocok apabila dipakai untuk kegiatan transfer data yang sangat besar. Itulah kelebihan dan kekurangan dari WiFi.
Nah, kita sudah sampai ke pembahasan kelima, yaitu kesimpulan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya. Di mana WiFi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel dengan menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Aliansi WiFi mendefinisikan WiFi sebagai produk jaringan area lokal nirkabel atau WLAN. WiFi adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara nirkabel menggunakan gelombang radio melalui sebuah jaringan komputer, termasuk koneksi internet berkecepatan tinggi. Alat yang dapat memakai WiFi adalah komputer pribadi, konsol permainan video, telepon pintar, tablet, atau pemutar audio digital. Dapat terhubung dengan sumber jaringan seperti internet melalui sebuah titik akses jaringan nirkabel. Titik akses atau hotspot ini mempunyai jangkauan sekitar 20 meter atau 65 kaki di dalam ruangan dan lebih luas lagi di luar ruangan. Cakupan hotspot dapat mencakup wilayah seluas kamar dengan dinding yang memblokir gelombang radio atau beberapa mil persegi. Ini bisa dilakukan dengan memakai beberapa titik akses yang saling tumpang tindih. WiFi adalah merek dagang WiFi Alliance dan nama merek untuk produk-produk yang memakai keluarga standar IEEE 80211. Hanya produk-produk WiFi yang menyelesaikan uji coba sertifikasi interoperabilitas WiFi Alliance yang boleh memakai nama dan merek dagang WiFi Certified. WiFi mempunyai sejarah keamanan yang berubah-ubah. Sistem enkripsi pertamanya adalah web, namun terbukti mudah ditembus. Protokol berkualitas lebih tinggi lagi diciptakan, yaitu WPA dan WPA2, kemudian ditambahkan. Tapi sebuah fitur opsional yang ditambahkan pada tahun 2007 bernama WiFi Protect Setup atau WPS memiliki celah yang memungkinkan penyerang mendapatkan kata sandi WPA atau WPA2 router dari jarak jauh dalam beberapa jam saja. Sejumlah perusahaan menyarankan untuk mematikan fitur WPS. WiFi Alliance sejak itu memperbarui rencana pengujian dan program sertifikatnya untuk menjamin semua peralatan yang baru disertifikasi kebal dari serangan AP/PIN yang keras. WiFi juga memungkinkan komunikasi langsung dari satu komputer ke komputer lain tanpa melalui titik akses. Ini disebut transmisi WiFi ad hoc. Mode jaringan ad hoc nirkabel ini dipopulerkan oleh konsol permainan genggam multi-permain seperti Nintendo DS, PlayStation Portable, kamera digital, dan peralatan elektronik konsumen lainnya. Sejumlah alat juga dapat berbagi koneksi internetnya menggunakan ad hoc menjadi hotspot atau router virtual. Sama halnya, WiFi Alliance mempromosikan sebuah spesifikasi bernama WiFi Direct untuk transfer berkas dan berbagi media melalui metodologi pencarian dan keamanan yang baru. WiFi Direct diluncurkan pada bulan Oktober 2010. Secara teknis, operasional WiFi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLAN, wireless
Local Area Network. Dengan kata lain, WiFi adalah sertifikasi merek yang diberikan pabrik kepada perangkat telekomunikasi internet yang bekerja di jaringan WLAN dan sudah memenuhi kualitas kapasitas interoperasi yang dipersyaratkan. Teknologi internet berbasis WiFi dibuat dan dikembangkan sekelompok insinyur Amerika Serikat yang bekerja pada Institute of Electronic and Electronics Engineers atau IEEE berdasarkan standar teknis perangkat yang bernomor 802.11b, 802.11a, dan 802.16. Perangkat WiFi sebenarnya tidak hanya mampu bekerja di jaringan WLAN, tetapi juga di jaringan Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Karena perangkat dengan standar teknis 802.11b diperuntukkan bagi perangkat WLAN yang digunakan di frekuensi 2,4 GHz atau yang lazim disebut frekuensi ISM, Industrial, Scientific and Medical. Sedangkan untuk perangkat yang berstandar teknis 802.11a dan 802.16 diperuntukkan bagi perangkat WMAN atau yang disebut MAX yang bekerja di sekitar pita frekuensi 5 GHz. Masyarakat khususnya di kalangan komunitas internet menggunakan teknologi WiFi karena paling tidak dua faktor. Yang pertama, kemudahan akses, yang artinya para pengguna dalam satu area dapat mengakses internet secara bersama tanpa perlu direpotkan dengan kabel. Konsekuensinya, pengguna yang ingin melakukan surfing atau browsing berita dan informasi di internet cukup membawa PDA atau Pocket Digital Assistant atau laptop berkemampuan WiFi ke tempat di mana terdapat access point atau hotspot. Hotspot di tempat-tempat tersebut yang dibangun oleh operator telekomunikasi, penyedia jasa internet, bahkan orang perorangan, dipicu faktor kedua, yaitu karena biaya pembangunannya yang relatif murah atau hanya berkisar $300 Amerika Serikat. Peningkatan kualitas pengguna internet berbasis teknologi WiFi yang semakin menggejala di berbagai belahan dunia telah mendorong internet service providers membangun hotspot yang di kota-kota besar. Apabila komputer kita sudah terpasang modem dan sudah terinstall drivernya, maka kita sudah bisa mulai terhubung dengan internet dengan beberapa pilihan, yaitu dengan melalui jaringan telepon secara langsung, melalui jaringan GPRS GSM, atau melalui jaringan CDMA, melalui jaringan WiFi, melalui jaringan TV kabel, dan ISDN dan ADSL. Agar komputer bisa terhubung dengan suatu jaringan atau network, komputer tersebut membutuhkan suatu alat khusus yang dirancang untuk mengubah atau mengirim dan menerima data dari dan ke jaringan. Alat ini bisa disebut dengan network adapter, agar komputer bisa menangkap, mengenali, mengirim, dan menerima data ke dan dari jaringan tanpa kabel atau nirkabel alias wireless network. Berarti komputer tersebut membutuhkan wireless network adapter. Di dalam wireless adapter terdapat transmitter yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal radio dan receiver yang berfungsi untuk menerima gelombang atau sinyal. Ada banyak jenis, tipe, merek, dan bentuk wireless adapter. Kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan kualitasnya juga berbeda-beda. Hampir semua laptop keluaran baru memiliki modul wireless adapter pada mini PC cardnya. Wireless internal adapter built-in. Modul ini ditempatkan secara langsung di motherboard
Laptop-laptop yang menyertakan modul wireless adapter di motherboardnya umumnya menyertakan tombol untuk menghidupkan dan mematikan fungsi ini. Wireless adapter umumnya ditempatkan pada salah satu dari port input atau output di komputer, misalnya pada expansion card slot atau pada soket yang terdapat pada motherboard, atau pada soket PCMCIA, atau juga pada soket USB. Wireless adapter yang terbentuk PC card biasanya paling cocok untuk PC, sedangkan USB adapter biasanya paling pas untuk laptop. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya bahas dapat memenuhi tugas dari teknologi mobile. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nur Alini, Stambuk 18 2002 kelas A Teknik Informatika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.